Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vinda Sari, NIM 19169. Di sini saya akan menjelaskan tentang LP dan juga ASKAP saya. Jadi saya dapat kasus tentang pasien ST elevasi miokard infark atau yang biasa disebut dalam dunia medis itu STEMI. Jadi STEMI sendiri yakni suatu sindroma koroner akut dari subset akut dari penyakit jantung koroner. Nah, biasanya STEMI ini tanda gejalanya itu pertama itu nyeri dada, dimana nyeri dada yang dirasakan oleh pasien itu akan menjalar dari rahang sampai ke leher. Nah, kemudian biasanya tanda gejalanya yang dirasakan oleh pasien itu nyerinya itu seperti diremas-remas, kemudian kayak seperti ditusuk-tusuk jika ditanyakan ke pasien itu sendiri. Kemudian untuk penyebabnya sendiri itu yang pertama ada faktor gaya hidup yakni merokok, kemudian ada hipertensi atau darah tinggi, kemudian ada obesitas, kemudian ada hiperlipidemia, dan juga ada faktor keturunan. Nah, dari penata laksanaan STEMI itu sendiri itu ada dua. Di sini saya akan membahas di penata laksanaan secara keperawatan. Jadi di pelaksanaan keperawatan itu dilakukan pengkajian, pemeriksaan fisik yang didapatkan pada kasus yang saya ambil itu kondisi pasiennya GCS-nya kompos mentis, kemudian CRT kurang dari 3 detik. Kemudian di sini pasien mendapatkan terapi infus NaCl 0,9% dengan kecepatan 7 TPM. Kemudian pasien mendapatkan terapi ranitidin, clopidogrel, simvastatin, ketropil, kemudian di sini mendapatkan aspilet. Kemudian untuk diagnosa yang saya ambil, saya mengambil diagnosa 3. Yang pertama yang saya prioritaskan itu nyeri akut. Nah, dimana untuk etiologinya nyeri akut ini awalnya itu diakibatkan karena agen cedera biologis atau iskemia miokard dan adanya sumbatan arteri kemudian mengakibatkan nyeri akut. Nah, di sini nyeri akut untuk DS-nya sendiri pasien mengeluhkan nyeri dada. Kemudian untuk DO-nya pasien tampak meringis. Kemudian tekanan darahnya 110/70, nadi 80 kali per menit, dan untuk RR-nya 19 kali per menit. Nah, untuk diagnosa kedua, saya sendiri mengambil intoleransi aktivitas, di mana pasien mengeluhkan lemas atau DES, dan juga dari DO-nya sendiri pasien tampak lemas, tekanan darah 110/70, nadi 80 kali per menit, dan RR 19 kali per menit. Dan untuk etiologinya di sini ketidakseimbangan antara suplai oksigen dan miokard serta kebutuhan. Kemudian adanya iskemi atau nekrosis pada jaringan miokard sehingga mengakibatkan disaritmia. Kemudian dari disaritmia ini mengakibatkan intoleransi aktivitas. Kemudian diagnosa yang ketiga, saya mengambil diagnosa konstipasi karena waktu pengkajian pasien mengeluhkan belum BAB sama sekali sejak MRS. Kemudian dari DO-nya didapatkan kondisi perut pasien itu kembung, tekanan darah 110 kali per menit, kemudian nadi 80 kali per menit, kemudian untuk RR-nya 19 kali per menit. Untuk etiologinya di sini ketidakcukupan asupan serat dan cairan mengakibatkan gangguan fungsional seperti perubahan lingkungan antara sebelum dan sesudah sakit, dan juga di sini dapat mengakibatkan konstipasi. Jadi diagnosa prioritasnya itu pertama nyeri akut, kemudian intoleransi aktivitas, kemudian konstipasi.
Untuk perencanaannya sendiri, di diagnosa pertama itu nyeri akut. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan perawatan 3 kali 24 jam, nyeri pasien dapat menurun. Nah, untuk indikatornya di sini saya mengambil di SLKI atau luaran keperawatan itu tingkat nyeri. Dan di sini ada keluhan nyeri, meringis, kemudian gelisah, kualitas tidur, mual dan muntah, serta frekuensi nadi. Nah, di sini untuk indikatornya nilai tertingginya atau tujuannya itu 5 dan untuk nilai terendahnya itu 1. Kemudian untuk terapi yang saya jadikan intervensi di diagnosa nyeri akut itu yang pertama manajemen nyeri. Nah, di sini itu yang saya rencanakan itu pertama pengkajian pada pasien nyeri itu sendiri secara komprehensif tentang lokasi nyerinya itu di mana, kemudian karakteristiknya, durasinya, dan juga intensitas nyerinya. Kemudian observasi adanya petunjuk secara nonverbal, misalnya pasiennya tampak meringis atau pasien seperti menahan kesakitan. Kemudian di selanjutnya itu perencanaannya itu saya akan memonitor skala nyeri pada pasien. Nah, di pengkajian itu pasien mengatakan bahwa skala nyerinya itu berada pada nomor 3. Nah, jadi akan dilakukan monitoring pada skala nyeri pasien bisa menggunakan alat numeric rating scale atau BPS, dan juga di manajemen nyeri akan dijelaskan terkait penyebab dari nyeri itu sendiri seperti apa. Jadi nanti di manajemen nyeri itu juga ada edukasi pada pasien itu sendiri. Kemudian untuk di intervensi selanjutnya itu ada terapi relaksasi. Jadi nanti saya akan menjelaskan terlebih dahulu terapi apa yang akan diberikan kepada pasien, manfaatnya dan tujuannya itu apa. Kemudian nanti saya akan mendorong atau membantu pasien untuk mencapai posisi yang senyaman mungkin. Jadi sebelum melakukan terapi tersebut, saya posisikan pasien saya itu nyaman dengan posisinya. Kemudian sebelum melakukan terapi, saya anjurkan terlebih dahulu untuk tarik nafas dalam terlebih dahulu. Dan nanti saya akan berikan contoh terlebih dahulu sebelum praktek pasien saya berikan kesempatan untuk mencoba. Nah, kemudian di intervensi selanjutnya itu ada pemberian analgesik. Nah, di pemberian analgesik ini saya sebagai perawat melakukan kolaborasi dengan tim medis lain, misalkan dokter. Kemudian untuk di diagnosa kedua, yakni intoleransi aktivitas, untuk tujuan dan kriteria hasilnya, setelah dilakukan perawatan selama 3 kali 24 jam, maka intoleransi aktivitas pasien dapat meningkat. Nah, untuk skor tujuannya itu sama, itu sebanyak 5. Kemudian untuk skor terendahnya itu 1. Nah, di indikatornya itu ada saturasi oksigen ketika bernafas, frekuensi pernafasan, frekuensi nadi, tekanan darah, kemudian untuk jarak berjalannya, kekuatan otot, activity daily livingnya bagaimana, kemudian apakah pasien lesu, kualitas tidurnya seperti apa. Jadi nanti itu dihitung. Kemudian untuk intervensinya sendiri, di intoleransi aktivitas itu yang pertama itu ada manajemen energi, di mana di manajemen energi nanti akan dikaji status fisiologis pasien seperti apa, kemudian akan dimonitor intake cairan, kemudian asupan nutrisinya seperti apa, kemudian akan dicatat atau dimonitor seberapa lama pasien itu tidur, kemudian akan dicatat juga bagaimana aktivitas daily living pasien itu sendiri. Kemudian untuk intervensi selanjutnya itu ada terapi latihan atau terapi ambulasi, di mana tindakannya itu yang pertama berikan pasien
pakaian yang sekiranya dia bisa bebas. Kemudian anjurkan pasien menggunakan alas kaki agar tidak cedera. Kemudian dorong pasien untuk duduk di tempat tidur tanpa bantuan. Jadi awalnya diberikan bantuan terlebih dahulu, kemudian pasien didorong atau dirangsang untuk melakukan semuanya secara mandiri. Kemudian untuk diagnosa yang ketiga itu ada konstipasi. Untuk tujuan dan kriteria hasilnya sendiri, selama perawatan 3 kali 24 jam, konstipasi pada pasien diharapkan membaik. Untuk indikatornya ada kontrol pengeluaran feses, kontrol pengeluaran defekasi, distensi abdomen, adanya massa pada rektal, nyeri abdomen, konstipasi feses, dan juga frekuensi pada saat defekasi. Untuk skornya sendiri, skor terendah 1 dan skor tujuan 5. Nah, untuk intervensinya yang pertama ada manajemen eliminasi fekal. Jadi untuk tindakannya di manajemen eliminasi fekal itu pertama, identifikasi masalah pengobatan yang sebelumnya pernah dilakukan. Jadi diidentifikasi sebenarnya penyebab pasien mengalami kesulitan untuk BAB itu karena faktor apa. Misalkan karena faktor obat yang mengakibatkan dia untuk buang air besarnya itu terganggu. Kemudian monitor tanda dan gejala konstipasi itu sendiri, monitor asupan nutrisi, dan edukasi pasien tentang pentingnya untuk mengkonsumsi cairan atau air putih dan juga makanan tinggi serat. Dan juga pasien diedukasi atau dianjurkan untuk menghindari makanan yang banyak mengandung gas. Kemudian di intervensi selanjutnya ada manajemen konstipasi, di mana di manajemen konstipasi ini tindakannya yang pertama, periksa tanda dan gejala konstipasi pada pasien. Kemudian anjurkan pasien untuk diet serat tinggi. Kemudian jelaskan masalah yang dialami pasien itu, penyebabnya itu apa, kaji terus. Kemudian ajarkan bagaimana cara pasien untuk mengatasi konstipasi itu sendiri. Baik, itu yang dapat saya jelaskan tentang pasien dengan ST elevasi miokard infark. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.